Berdasarkan prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi disebutkan dengan jelas nama Dyah Balitung adalah raja pertama kerajaan Medang. Rahyang Turumuhun Ri Medang Ri Poh Pitu, yaitu Rakai Mataram sang Ratu Sanjaya. Pada prasasti Canggal tahun 732 Masehi yang dikeluarkan oleh Sanjaya hanya menyebutkan sebelum dirinya memerintah Pulau Jawa lebih dahulu diperintah oleh Raja Sana. Sepeninggal Sana, negara menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil sebagai raja atas dukungan ibunya Sanaha, yakni saudara perempuan dari Sana. Tapi dalam prasasti tersebut tidak disebutkan nama kerajaan yang diperintah oleh Sanjaya. Raja Sana atau Bratasenawa adalah Raja Galuh yang ketiga. Ia memerintah pada tahun 709 sampai dengan 706 Masehi. Kemudian pada tahun 716 Masehi, Bratasenawa alias Sana atau Sena digulingkan oleh Purbasora yang masih saudara satu ibu dengan Sana. Sena yang terdesak kemudian melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada sahabatnya Raja Tarus Bawah dari kerajaan Sunda. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarus Bawah mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Setelah menikahi anak Tarus Bawah, Sanjaya berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Ia meminta bantuan mertuanya. Dengan dukungan sang mertua, Sanjaya akhirnya berhasil merebut tahta kerajaan Galuh dan menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Sanjaya pun menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan kerajaan Kalingga. Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tata kerajaan Mataram dari orang tuanya, dan kekuasaannya di Jawa Barat dibagi dua untuk anaknya, Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja. Kisah hidup Sanjaya ini secara panjang lebar terdapat dalam cerita Parahyangan yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Setelah hampir 2 abad kerajaan Medang atau Mataram berdiri di Jawa Tengah, pada tahun 929 Masehi, Empu Sendok yang menjadi Raja Mataram memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Alasan dipindahkannya ibu kota tersebut karena letusan Gunung Merapi yang memporak-porandakan kerajaan Medang. Kemudian ibu kota kerajaan Medang dipindahkan ke Watugaluh yang terletak di tepi Sungai Brantas. Sekarang kira-kira masuk ke wilayah Jombang, Jawa Timur. Kerajaan dinasti Empu Sendok bukan lagi kerajaan Mataram, tetapi Medang Kamulan. Tapi di beberapa literatur masih menyebut Mataram. Nah, jadi tinggal terserah kalian lur, mau menamakan apa, Mataram atau Medang. Istana Mataram kuno pertama kali berada di bumi Mataram, kalau sekarang itu di Yogyakarta. Hal tersebut mengacu pada prasasti Minto dan prasasti Anjuk Ladang. Istilah Mataram lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya kerajaan ini berpusat di sana. Sebenarnya pusat kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur sekarang. Beberapa daerah yang pernah menjadi lokasi Istana Medang berdasarkan prasasti yang sudah ditemukan antara lain
Pada awal berdirinya, Sanjaya memerintah kerajaan Medang atau Mataram dari Medang ing bumi Mataram atau Yogyakarta saat ini. Sedangkan Rakai Pikatan memimpin Mataram dari Mamrati atau tepatnya saat ini daerah Kedu, Jawa Tengah. Sedangkan Diah Belitung memindahkan kerajaan Mataram ke Pohpitu atau sekarang daerah Kedu, Jawa Tengah. Sementara Diah Wawa kembali memindahkan kerajaan Medang ke Mataram atau Yogyakarta. Pada abad ke-10, Empu Sendok memerintahkan kerajaan Mataram atau Medang dari Tamlang dan Megaluh sekarang terletak di Jombang, Jawa Timur. Sedangkan Dharma Wangsa Teguh memindahkan kerajaan Mataram ke Wawatan atau sekarang berada di Madiun. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Medang atau Mataram, raja adalah pemimpin tertinggi kekuasaan. Pada awal berdiri kerajaan Mataram kuno memakai istilah raja dengan sebutan ratu. Gelar ratu pada saat itu setara dengan datu yang berarti pemimpin. Kemudian ketika Rakai Panakaran dari Wangsa Salendra berkuasa, gelar ratu dihapus dan diganti dengan Sri Maharaja. Kasus ini sama dengan kerajaan Sriwijaya di mana raja-rajanya semua memakai gelar Dapun Tahiang setelah dikuasai Wangsa Salendra juga berubah menjadi Sri Maharaja. Pemakaian gelar Sri Maharaja di kerajaan Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan meskipun Wangsa Sanjaya berkuasa kembali. Pada Prasasti Mantiasih menyebutkan hanya Sanjaya yang bergelar ratu. Jabatan tertinggi setelah raja adalah Rakyat Mahamantri Hino atau Rakyat Mahapati Hino. Jabatan ini dipegang oleh putra atau saudara raja yang memiliki peluang untuk naik tahta. Seperti Empu Sendok, sebelum naik tahta, ia memegang jabatan Mahapati Hino pada masa pemerintahan Diah Wawa. Jabatan Rakyat Mahapati Hino pada zaman kerajaan Medang berbeda dengan Rakyat Mahapati pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, Rakyat Mahapati setara dengan Perdana Menteri, tapi tidak berhak untuk naik tahta. Jabatan sesudah Mahamantri Hino adalah jabatan Mahamantri Halu dan Mahamantri Sirikan. Pada zaman Wangsa Isana berkuasa, masih ditambah lagi dengan jabatan Mahamantri Wika dan Mahamantri Bawang. Jabatan tertinggi di Medang selanjutnya adalah Rakyat Kanuruhan sebagai pelaksana perintah raja. Peristiwa runtuhnya kerajaan Medang. Menurut Prasasti Pucangan, kerajaan Medang runtuh karena ada serangan dari Aji Wurawari dari kerajaan Waram yang diduga sekutu Sriwijaya pada tahun 1006 Masehi. Tapi ada pula sejarawan yang berpendapat pada tahun 1016 Masehi. Perbedaan ini dikarenakan pada prasasti tersebut angka tahun tidak bisa terbaca dengan jelas. Dalam kronik Cina dari dinasti Song mencatat sejak Dharma Wangsa naik tahta pada tahun 1991 Masehi, permusuhan antara Medang dan Sriwijaya semakin memanas. Dharma Wangsa dikabarkan beberapa kali mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya. Tapi sayang, pada saat mengadakan pesta perkawinan putrinya, Dharma Wangsa lengah. Istana Medang diserbu oleh Aji Wurawari hingga luluh lantah. Dalam peristiwa tersebut, Dharma Wangsa tewas pada tahun 1006 Masehi atau 1016 Masehi.
3 tahun kemudian, seorang pangeran berdarah campuran Jawa Bali yang lolos dari peristiwa Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kelanjutan kerajaan Medang. Pangeran ini bernama Airlangga yang mengaku ibunya adalah keturunan Empu Sendok. Kerajaan ini kemudian disebut dengan Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Airlangga berhasil menumpas sisa-sisa prajurit Sriwijaya dan sekutunya. Bagaimana sepak terjang Airlangga dalam mendirikan Kerajaan Kahuripan? Saksikan videonya di episode berikutnya dalam serial Dinasti Raja-Raja Jawa.